hewan dengan tanpa disembelih. Nulungi ora oleh. Nggih, nulungi. Memfasilitasi. Iki anu di wong Indana, wong kafir itu mukhatabna. Ya. Kalau bukan Pak itu tidak di foto berarti Tidak kena hitok. kan masuk dong, walaya jujur terus itu kan pun masuk itu. Terus walaya jujur pura kaul Imam Abu Hanifah. Ini kan kalau walaya jujur itu ada Imam. Gunakan dhewe Mbah Betul. Wes titik wi. Wanamun dari kami kulitas sorubi yang Tapi sejenis maka walaya diperbolehkan menolong itu amal yang menolong pada kemaksiatan itu dan boleh. Oh, kesimpulannya kalau ya jujur. Ora ngarepe di ngarep. wanamun kulitas sorubi yang dikilam maksudnya yakinan autonan. Dan juga tidak diperbolehkan menolong setiap tasarruf yang dimana tasarrufnya tersebut akan mendatangkan kepada maksiat baik secara yakin atau secara dzon. Wa ma'adzalika yasifu al-bayu dan besertaan dengan kaum tersebut atau Haram. wa ma'adzalika dan besertaan dengan haram akan yasifu al-bayu sah, menjualnya itu sah, Baiknya sah. baiknya sah. Meskipun kan jelas Haram tapi sah. haram tapi sah baik. Ini pekerjaannya ini belum haram. Wa yukrahu bai'u ma dzakara mimman tawahhama minhu dzalika. Wa yukrahu bai'u ma dzukira mimman tawahhama minhu dzalika. Dan juga dimakruhkan menjual perkara yang sudah disebutkan tadi kepada seseorang yang Salah ciptani. salah cipta terhadap prasangka kepada minhu dzalika, yang dimana prasangka tersebut menunjukkan Ya iki kok sakne kira-kira kok dingge tuku anu dingge wong kuwi, tuku anggur dingge sanuke sanuke itu lho. ketika waham tersebut, kalau hanya waham saja itu masih makruh. Kalau sudah sanuke. Oke. Tidak zon haram. Dan itu kan lebih tinggi dari Ya. dalam artian seandainya ada separuh peternak seperempat. ayam yang biasa tinggi ayam bekisan bukan yang biasa tinggi tangan cemani. Nah itu ada seseorang yang datang dengan pakaian yang hitam-hitam dengan kondisinya seakan-akan dia itu adalah dukun. Apakah kita menjualnya kepada orang tersebut menjadi tidak boleh? Prasangkane apa prasangkane wong pram ireng-ireng tok. Lah nggih tawah kan Kawane ngono lho. Makanya kalau alimah Aldona tadi yang gunung itu balaya duduknya anak niku wau. Tawahum makro. Tawahum iki ora oleh bukti belas niki. tawah ini sarukno ngoten lho Pak. Tawahum piye? Jadi derajatnya ngeten Pak. Tawahum itu seperempat. Kalau syak setengah. Kalau zon 75. Kalau yakin 100. Jadi harus dibedakan kode-kode persangkaan, tapi zon itu hampir pada titik yakin. Kalau tawahum di bawah syak baru di bawah ragu. Berarti kembali ke konteks itu menjual ayam cemani kepada seseorang yang notabene seperti halnya dukun itu menjadi makruh gitu.
Saya tahu nggih dukunnya apa haram? Apa haram? Tumbal. Lho, tumbal ki ya ora lho. Karo dukune di anu dilodok. Gus. Dirodok Muni kahin Gus. Wonge Islam ya. Muni Yang kahin. kudu dibelah akhirnya keselamatan. Selamatan. Kok enek ceritane malih ra oleh nyapa? Arep ngono apa? Sing ora oleh niku nek Gane gitu. gane go apa? Jumlah agel jago gitu. Apa putih diombe menireng-ireng ngono. Biasanya kan beli itu kan terus ngomong. Taman lawan wong kurang ajar. Lagi Pak nek pomon matur tawahum. Akhirnya megone Pak tawahum niku sanono kok ayam cemani niku digawe karo dukun sanono tanpa ada bukti yang konkret Pak. Nah itu cuma makro. Jadi jenengan menghukumi menjual ayam cemani kepada orang tersebut itu hukumnya makruh. Tapi lho koyoknya roh tinggi apa nggih? Nggih muja wis gedhi apa nggih apa? Lah iya kok. Kan memang anu jadi iki ngomongnya lek adole oleh. Cuma karena ada barang sing anyar ngarit arahnya kemaksiatan atau tidak. Kalau arahnya untuk kemaksiatan itu enggak bolehnya kan gitu. Bila ero, Enak ndak ero. Lah normal ya ora apa-apa. Macak ero lho dituku oleh dua. Benar di wong lugu lah ini ki. Maksud saya gini loh, kita kok seakan-akan pada malam hari ini kita diarahkan kepada posisi sebagai orang yang Gone ra sedeng. sifatnya menjadi seorang yang berprasangka, berpraduga gitu loh. Loh, Memang, golek tak. Memang. Cerita kasus. memang. Ada sun. Iya, pada akhirnya ketika saya sampaikan sesuatu hal yang sifatnya hanya sepele dengan pakaian seperti itu, kita akhirnya sudur. Namanya tawahum Kan malah ini, Pak. namanya. Iya. Kan memang tawahum loh, Pak. Tawahum. Seakan-akan. Lah boten lho. Itu Jenengan secara pribadi menghukumi nek wong sing pacane renang nggo tuku cemani nggih napa coba? Kan dia bisa jadi dia itu akan dijual kepada yang lain. Betul itu konten. Nek gamane kalau ero lek ngerti dek dinggingan kan udah katalan kan sudah. Lelek jenengan buatan tawahum nggih buatan makro. Jangan ranti blas bebas. Maksud kula ngaten lho, Laku yang tadi yang kita bahas tadi kaitannya dengan sesuatu yang halal, ketika kita tahu menjadi haram. Ya. Ya kan? Kan jelas ya tadi. mau halal haram iki lho, Pak. Pekerjaannya enggak boleh. Iki transaksi bukan Barangnya, Pak. itu makan. Barangnya kok nggak halal. Transaksinya yang haram. Nggih. Transaksinya yang haram. Oke. Awal-awal itu kan mengarahnya kepada yang haram. Karena tahu akan diperuntukkan untuk sesuatu yang Maksiat. maksiat haram. Oke. Tapi ketika ini tadi masih berupa tawahum, Makro tadi. akhirnya berubah menjadi Makro. makro. Nah, ini membuat sesuatu yang sifatnya itu ada ketidakbebasan bagi penjual itu. Tak jadi ki nyang opo Ora oleh bebas. tinggi opo gitu loh. Berarti nek tuku emas wong lanang ya ditakoki digawe dhewe apa digawe bojone. Nah, maksud saya sama Lah iku arep takon. terjadi seperti itu. Sing ngutus nang ngerti gen sinten to jane. Padahal ora enek kewajiban takon. Lek ngerti lah. Mau niki balik nang ngene dhewe-dhewe wae kok. Tambahan. Nek wong lanang tuku emas, Berarti salah. wah iki wae kalungan emas. Iki lah kodar bakal curigen no, curigen cilik kae. Wes. Iya. Lah iki curigen foto tak takoki. Tidak berubah-ubah apa gitu. Mempersulit diri malian Nah, ini malah nganu ya. ket awalnya pun penak lek jenengan yakin niku untuk maksiat berarti haram pun. Lek jenengan terus nengko sananu dine anu makruh pun. Lek jenengan mboten gadah pikiran kan nggih monggo kan. Tidak ada kewajiban peduli ngono lho. Dan jenengan kan terlalu peduli karo wong sing arepan. Lalu kakean Boten pinten ngeten. intermezzo. Pinten Pak Aris ku ngeten lek. Jual ayam cemani, ada orang misalnya datang pada satu orang, mungkin loh ini, mungkin gambaran saya ini kepada satu orang, syaratnya kamu kalau ingin sembuh atau kamu ingin dapat ini, carilah
apa itu ayam cemani ini nanti dibelah untuk dadokahkan orang-orang itu mungkin gitu. Makanya Mungkin tumbuhnya tahun kan Ngene lho karepe ngene lho. padahal pentas lek padha wong Islam kudu naik kan enggak nangke Kodes wis tafsir. mungkin Sik to, yo mungkin karepe Pak Arif. Dhek ndek pisik cemani. Diparani nyang karo wong klambine udeng. rodok parang titik. Pak Huda niku. Pak Huda. Terus dhek ndek penyono iki kok gek nyupuk ngono. Lho, berarti niku kan sing bermasalah penyonone jenengan. Padahal kabeh wong udeng-udengan dukun. Mosok Pak Huda nggih dukun. Kok sak durung wis kusunudon kowe kan. Wah, kon iki anu tuku anu. Kaji gene klambi anu dhewe. Oh, enak kowe wong Islam mau kusunudon apik wong enak berarti. Sultan to. Heeh. Lah ya tuku mas wong lanang mbak tak kok iku dhewe apa kamu dhewe bojone. Ora Kusunudon dadi luar kamu aku mahar. Ngono. Yuk lanjut ya. ayo tak. Wa yukrahu bai'u ma dzukira mimman wa bai'u silahin linahwi buwatin wa qad itariki Kutoki. wa quta'i tariki. Dan juga makruh dan juga haram menjual pedang kepada seperti seseorang yang akan buat berontak dan juga orang begal. Jadi ketika kita menjual pedang atau menjual senjata tajam lah, yang dimana orang tersebut membeli senjata tajam untuk memberontak dan juga untuk begal, nah maka kita menjualnya kepada orang tersebut itu haram. Haram apa makruh? Makruh terus apa makruh? Haram. Wong ora tinggi. Makruh niku. Ora tinggi kejahatan kok langsung haram to. Ketika mboten takut. Atau pewi. Makruh niku. Tapi lah yakin ya haram loh. Iya, yakin haram lah mugur Pandange. pacane. Yakin apa suudon nah wi. Fa'duhun ala fa'ini yukrahu bih ay yukrahu bai'u silahin itu makruh. Bagus lho tuh bakal pedang. Tawakul. Kurang tahu apa ya? Bisa makruh wilayah. Wong Agus yo mbok kancane bacaan demen kok. Laris. Bagus. Ya. Enggak kaitannya jual apa itu yang disampaikan misalnya terawat atau mungkin yang lain air keras atau sinida, itu seandainya juragan punya anak buah, yang jual itu anak buah, apakah sinida kan diracunkan pada banyak orang atau satu orang, itu apakah itu termasuk makruh? Barangnya sih betul. Juragane apa duwe? Loh enggak, kan enggak tahu kan? Lah dhek sing duwe barang. Iya sing duwe barang tapi karyawane ada. Aku punya juga. Sing ngangkat sapa? Nah yang beli itu orang yang tidak diketahui apakah itu bagian dari makruh. Oh ya ora apa-apa lah. Nah gitu loh. Karena yang jual itu karyawan. Bukan karena yang jual, karena ketidaktahuannya. Masa didol dhewe lek karo ora apa-apa. Seperti itulah yang saya maksudkan. Lain disampaikan tadi jual apa tuh terawat misalnya. Itu enggak lebih. Udah karo banner dodol buku, ternyata bukunya ini tak nggih ngebong omahe Pak Wali Kota. Jom balik tidak lagi khayal iki kan. Boten nasi kena iki. Ya lagi undang lagi. Berubah-ubah. Mulai mentok. Wa muamalatuman. Wa mu'amalatu man biyadihi halalun wal haramun wa haramun wa in walaba al haramu halalan. Dan juga makruh ya, makruh bermuamalah pada seseorang yang dimana orang tersebut memiliki harta yang diantara hartanya tersebut tercampur antara halal dan juga haram.
Walaupun yang banyak itu adalah harta haram daripada halalnya. Bertransaksi. Dengan bertransaksi kali koruptor ngono niku masih. Kan terkenal korupsi. Lek terkenal pro ya wis di penjara piye to ki. Masih dalam sidang kan bro. Terkenal pro penjara. Apakah pejabat itu korupsi? Enggak, kuwi bedane karo wong loro kuwi korupsi. Nek mahasiswa ra iso Korupsine. Korupsi itu ora negara tok, ning toko ning durakan ya iso korupsi. Wong berang Timbangane kurang, anggap yo korupsi. Lah tapi lho lek pun terkenal lek boten di penjara pro pun diantem iki. ora, iki sing amalan iki ya padha korupsine lho Mas lho sampe iki. telatan. Ngono malah rasakan. Kalau Pak kalau telatan korupsi lho jare malan kae. Termasuk sawir telatan ya korupsi. Karena gajine ra iso no. Iki digakawi lho jan gawe telat. Karena MO june. Telat bahaya gitu. Kan ya Pak kudu paham kan pertolongan pertama Pak ya kecelakaan. Wah, nek ngono Ini loh. Kene kerjane 24 jam. Dulur tenan. Kuwi lho guru-guru lho. Amin barang kuwi. Kok keto ngarep barang Berbicara tentang halal, harta yang halal dengan harta yang haram dan ada perbandingan. Ada sesuatu yang harus kita itu memahami. Kadangkala sebagai seorang muslim, ya utamanya kaum Nahdien itu dimintai tolong untuk mendoakan orang yang mati. Dan kebetulan orang yang mati tersebut adalah belum diketahui secara jelas tentang muslim dan tidak. Dan kebetulan keluarga yang meminta itu adalah orang yang kaya dengan notabene pekerjaannya ya ada sisi yang haram dan sisi yang halal. Nang balapan nih, makanya Itu enak-enak. apa yang harus kita lakukan Iki balapan biasane sing ngono. dengan kondisi seperti itu? Bapaknya Surya loro, piye? Udah lah kiai balapan. Udah apa muamalah? Itu Mas Widat. Niku muamalah no senes, Pak. Ya dari sisi hubungan tetangga kan yo mesti ada toh Pak. Ini ngomongnya apa nih Pak? Dari sisi Dari Dongan ini apa tuh? Mangane apa sangne? Undangan Ini apa pitung transaksi? Ini kan yang jelas transaksi ya, toh. ini tadi transaksi. Ya. Cuma dari sisi yang sifatnya itu saya mengarahkan bukan dari sisi yang jelas transaksi. Kalau non transaksi ya nggak masuk di sini. Muamalah sosial seperti halnya seperti Oke. itu. Berkatnya bagaimana, doa kita bagaimana. Berkatnya Terus sih, apakah kita itu melakukan sesuatu yang sifatnya itu tidak Aman. tidak Itu tidak sementara Terus buka yuk. Jerene Mbah Sarip, carane ngalane diwene Mbah Sarip. Ini malah jadi halal, maunya haram soalnya. Nggih. Soalnya dibalekne wong Islam jerene. Ki bahasa Pak ini sing ngene. Doane ditolak apa diterima ngene, Pak? boleh apa enggak untuk tidaknya itu kurang jelas. Oh, Tapi musim tidaknya. keluarganya tersebut itu yang kita tolong kebetulan Nasrani. Dari keluarga itu dia itu yang mati itu Muslim. Oh, yang Muslim. Yo, aman. Terus yang bermuntah kaitannya dengan sesuatu itu adalah dari sisi hartanya yang sifatnya itu kita tidak tahu persis. Jadi kalau iki kusnudon ae. Ojo kusnudan. Husnuzon. Nek ngomong nih nganu lho. Ngomong nih kita muamalah karo transaksi kalih wong kafir. Terus kita tidak meneliti hartane enggak jelas.
Kanjeng Nabi niku kerja sama orang kafir biasa. Ada kinor. Nabi Musa kan cilik sing ngomeni Fir'aun. Ngaku pangeran kok. Apa ngene? Golek halal haram ya repot. Itu Lanjut. Nah, betul makruh. In ulima tahrima ma aqadabi. tahrimu. Ya lek tahrima ini alima. Oh, in alima tahrima ma aqadabi haruma wa batala. Seandainya seseorang itu mengetahui bahwa barang yang diakadi tersebut adalah barang haram, maka muamalahnya tersebut juga haram dan juga batal. Ini loh Mas. Contohnya Ya muamalah Yo enek sing barange kuwi dah haram, dah lek nyolong terus sampai melok-melok ngetukne. Hasil judi. Melok judi barang asli kuwi mang lho. Jikone ben ora. Nek sing mengke kan enggak ro gur wong piro sampai nek sing nggon mengke kalah-kalah kan ngeten. Wong kuwi ya sok judi, ya sok nyolong, tapi dheke ya duwe sawah. Otomatis barangnya ya nek sawah sampai terus dirapek kuwi iki barang itu nyolong apa montore salet penadah karo sampean niku lho sing mboten anu iku jah haram ngoten. Sing angel niku alimane Pak Ari. Alimane lho. Alima itu angel. Alimane angel ge ya ora kudu ngalima. Paling-paling dhuwur-dhuwure kene. Kuwi penggaweane nyolong kok nggo mara ning genku. Adol ngene piye ya. Kuwi kan ora alima. Lah karo nyolonge kan ya ora Wiwang sing didol nek dhewe ora. Saya pernah mendapati suatu kejadian bahwa seseorang itu datang membawa emas. Dia mengatakan bahwa dia baru aja menemukan barang tersebut di jalan. Nah, saya tidak menerima barang tersebut. Kalaulah seandainya saya itu menerima, hukum daripada jual beli yang saya lakukan itu seperti apa? Tapi kasus ini saya tidak terima loh. Yang saya tanyakan, ketika saya melakukan transaksi jual beli dengan barang temuan emas tersebut, itu bagaimana hukumnya? Enggak, wong yang jual barang emas lah khususnya tanpa dokumen lah benar. Enggak, ini cerita benar. Dia baru nemu. Ini pelaku yang Enggak apa-apa, Pak. Ya ini loh. Karena foto didol ora apa-apa. Tapi maksud saya gini Dengan Pak, syarat-syarat tertentu. jenengan kan tahu profesiku itu kan jambret, tukang nyopet. Terus dodol emas ini jenengan, sama lampani lah itu juga. Walaupun mungkin kayak siapa Kadi Yusuf sing dodol masih dewi itu masih dewi. Ya maksudnya barang temuan itu berupa emas kan tidak serta-merta langsung jadi miliknya toh. Dan jenengan bilang takut karena keamanan ya udah masalah. Dengan alasan nggak ada surat. Enggak, maksud saya gitu. Barang temuan itu menurut yang saya pahami itu tidak serta-merta menjadi milik orang yang menemukan. Akan tetapi ada persyaratan-persyaratannya. Ketika itu belum memenuhi persyaratannya, terus akhirnya dijual. Saya sebagai orang yang melakukan transaksi seperti itu saya itu jatuhnya sebagai orang yang salah karena melakukan transaksi yang haram atau yang bagaimana yang saya tanyakan seperti itu. Tapi anu Pak Kalau tahu negara saja. Niku negara itu ketika orang bertransaksi itu barangnya tidak jelas. Itu ketika belinya harga umum nggak dikatakan penadah kok. Tapi kok belinya itu harganya di bawah standar iso katut kegowo-gowo. Enggak begitu, Pak. Negara loh niki ngomong. Enggak begitu. Enggak semuanya enggak benar. Ini loh. Jual beli yang disampaikan Pak Arif itu walaupun harganya itu normal, tapi itu barangnya tidak bertuan, itu sebaiknya tidak usah dibeli. Artinya tidak bertuan nemu itu tadi loh. Syaratnya Islam itu kan menemu itu harus dicari yang punya dulu, diworo-worokan.
kalau sudah diworo-worokan berapa kali dan sebagainya, ya terusnya itu mungkin bisa. Tapi kalau belum diworo-woro, yakin itu lebih baik itu tidak usah dibeli. Yang baik itu. Kalau saya pendapat saya begitu. Mungkin hukum juga begitu. Enek wong nemu sing gelem woro-woro paling nek jamaah sawit. Liyane meneng ae. Alhamdulillah. Tapi gini loh Pak Joko gitu. Jadi yang benar katakan yang benar itu aja tuh diselindruk nih. Hari gini nek wong sawir Dan kita tanpa dokumen lah benar. Contoh saja sederhana di kayak pernah ya jual beli di situ itu ada orang beli bener-bener itu adalah harga normal, kecekel akhirnya pegang oleh polisi. Terus alasannya ya dulu itu polisi. Nah itulah. Terus ngeten nggih, jual beli itu syaratnya harus miliknya. Kalau bukan miliknya dijual belikan kan nggak bisa. Ada penunggu kota itu memang ada kerumitannya. Nek jiko isine dimiliki syaratnya ngoten niku. Nek simpe kudu disimpen dijogo ngenten sing duwe kan nggih wonten. Nggih boten saged tasaruf. Ngoten mawon dan itu kanggo milik dhewe napa senas ana. Juta sampean juta ya sampean wis saged. berarti harum ya. Terus Mbak Nur Syaratnya ngaku duwe pun. Waktu milike ya ngerti ya duneke sampean tuku ya negara kan ya kena masalah ya. Aku ya masalah. Ya hanya bercerita entah hadis ini ingat saya itu hadis ya orang menemu barang makanan itu saja tuh diturut sekali loh di sungai loh diturut sampai teko pucuke sungai itu ternyata yang punya kiai itu pun relanya gimana kalau kamu di sini sekian tahun, habis itu setelah habis sekian tahun dileh-nekek bojo ndak tuh halal itu. Itu hadis itu, ingat saya. Bukan hadis. Hah? Itu ceritanya kecilnya Imam Syafi'i. Bapak menghadis tuh Mbak Nur. hadis kita cerita. Monggo itu kalau ada katanya coba alhamdulillah. Ora kakak guru gawe hadasan. Hadas. Itu bandel mah hadas. Waharuma iftikaru kutin katamrin wa zabibin wa kullu mujzi'in wa kulli mujzi'in fil fitrati. Haram menyimpan makanan pokok seperti halnya kurma dan juga zabib, anggur kering dan barang-barang yang berlaku pada zakat fitrah yang mencukupi untuk zakat fitrah. Wahua imsaku ma istarahu fi waqti gholai. Maksudnya adalah menyimpan agar seseorang itu membeli. Ikhtikar adalah Maksudnya pengertian ikhtikar adalah menyimpan sesuatu yang dimana barang tersebut agar dibelinya di waktu mahalnya, tidak di waktu murah. La rukhsi. Tujuannya liyabi'ahu bi aksari inda istidadi hajati ahli mahalihi aw ghairihim ilaihi. Agar seseorang tersebut menjual kepada banyak orang yang dimana banyak orang dengan lebih mahal. Tujuannya menjual dengan lebih mahal ketika seseorang musim
banget hajat sangat dibutuhkan barang tersebut, dibutuhkan pada ahli, pada warga di tempat tersebut atau selain warga tempat tersebut. Ini difokuskan kepada bahan makanan pokok atau juga penunjangnya. Mas boten. Penunjangnya Makanan yang cukup yang bisa untuk zakat fitrah. Difokuskan seperti situ atau dikembangkan dari sisi pendukungnya. Maksud kalau nggak munculnya beras berasal dari padi bisa berkembang dengan baik, adanya pengairan dan juga pupuk. Permasalahannya kadang-kadang pupuk itu ditimbun. Nah, pertanyaannya ketika yang ditimbun pupuknya itu apakah notabene seperti hanya yang dipahami kaitannya dengan makanan pokok tersebut? Beda. Ini makanan yang sudah makan. Jadi makanan pokok. Soalnya pupuk itu bukan komoditas zakat fitrah. Iya. Oke, ini adalah menimbun komoditas zakat fitrah. Apa enggak dikaitkan dengan penunjangnya toh, Pak Lukman? Nah, itu pundi menunjang. Saiki niku petani kula ini. Ora dipupuk, ora dianu ya cek panggah iso. Padi sekarang itu senantiasa berproduksi dengan baik karena pupuk. Bukan karena air. Betul, karena itu mau bagian di rapopo. Air. Berarti ketika jenengan berpendapat seperti itu nimbun pupuk itu boleh berarti? Saya tahu. Ngapa lah wong kowe duduk panganan? Oleh. Tapi menyalahi aturan negara. Nah, gitu Mas Bidat mulai terbuka itu Pak Lukman. Loh, enggak. Tapi itikar itu hanya untuk makanan pokok. Sabar mangan rabu. Betul gini ketika makanan pokok untuk manusia ataupun makanan pokok untuk yang lain. Yang lain itu makanan manusia. Untuk zakat sama nah Gini loh, untuk gini. zakat dengan Kaitannya kalau sendirinya ya makanan pokok. Wong ngupite itu ketika jagungnya itu ditimbun. Salahin dengan kita akeh. Nggih mboten semua terus ikhtikar dosa ngoten Mas Lho. Nah, Mboten semua terus lek ditimbun dosa. Niki kan enten syaraté lek tungkas pas regane larang, mboten pas regane murah. Niku lho, wong ngupite enak jagung itu kan bisa. Sampeyan nang niasne aja kuwi. saya tahu Kok itikar itu ono kembali dikasih kepada oleh apa ora? Ngono ae lho. kebutuhan manusia, bukan Wis to teko ono kuwi lho. Haram apa halal? Kan jawab. dilihat dulu itikar. Ikhtikar iki dukut duwe gas tabung. Engko segone ra mateng. Nah, Magicom yo ora gas ora apa-apa. Kemarin gua golek-golek masalah ae. Geng-geng ayu ya, Kak. Lah kayu Didole masa kok sumber masalah ra anu lho. Kan sebenarnya kalau ketika menimbun makanan pokok yang dimana makanan pokok tersebut mencukupi untuk zakat fitrah itu kan haram. Nah, pertanyaan gitu Pak. Yang bisa digunakan untuk zakat fitrah. Nggih, barang-barang yang digunakan untuk zakat fitrah. Nah, kalau pupuk kan enggak digunakan untuk zakat fitrah. Ya, balikin nang kono mau. Dan dalam tanda kutip ikhtikar niki yang perlu dipahami itu ikhtikar itu nimbune ketika musim mahal, bukan musim murah. Wayah murah tuku digiat nih, ora apa-apa. Tapi nek wayah wis mulai larang tuku ditimbun, lah iki kan semakin mahal nanti akhirnya. Strategi bisnis orang-orang yang ekonomis itu melakukan seperti itu Pak Lukman. Bahasanya ketika jenengan memahami hanya fokus ke beras saja, hal-hal yang menunjang seperti itu akhirnya dilegalkan boleh. Ora dilegalne makane nimbun kok. Gitu loh Pak. Kan mau kan sing diomongkan makanan pokok. Sebut dijelaskan mau makan pokok yang
digunakan atau yang untuk komoditas zakat. Mahalihi lho iki ana kaitane karo mahalihi lho. komoditas untuk zakat fitrah. Ana kaitane Nah, karo kalau mahalihi. pupuk dan lain-lain bagaimana? Ya kan itu menyalahi aturan negara. Jadi dalam tanda kutip lek teng fikih niku ora masalah. Iya. Tapi mungkin lek teng negara mungkin berarti ketika itu menjadi aturan negara, ketika melanggar aturan negara ya dosa, barang haram. Ora itu ndak. Tidak dari itikarnya tapi melainkan dari tidak taat kepada ulil amri. Ngoten lho. Jane umpami nimbuna lek mboten sir didol nggih mboten dosa. Nah, ndare kan Sing marai dosa kan keranten didol di atas harga normal. didol kok luwih larang. Itu anu lho, enek batasane lho niku. Enggak syukur nek mudah zaman ora sah. Mboten masalah niki lek pokok damel piyambak mboten didol. Boten lho, dijual loh. Ketika nanti masa-masa tidak kesulitan ya. Oke, karena kan ngomongnya toh Itu yang suku sulit. pas waktu larang timbul tujuane Duwe. larang ketika wong butuh padha. Nggih. Tapi lek bayar oke terus dilumpukne ora. Nah, kono kuwi wa kharaja bi ghairu to'am sakyane to'am enggak Ah, masalah. pupuk. Wah Khurija dikeluarkan. Yang anu kan Nah, paling sing kelak-kelak ya tapi semua. gini loh. Jadi masalah nyimpene. Di enek wong enek masalah haram orane iki gur masalah nyimpene. Kok ada pun masalah apa enek kalane taat imam, enek kalane apa jenenge membuat kerusuhan sebenarnya kan ada sendiri harusnya ini hanya urusan menyimpan saja. Untuk dijual. Cina enggak enek tumbas. Dan ini ketika waktu bola kalau naruh kos itu waktu murah, waktu mahal. Ketika waktu murah enggak masalah. Tapi ketika enek ini, kasusnya gini, memang murah waktu niku. Katakanlah ketika mahal itu sampai 15 lah. Pas panen kan murah, Dan dia seorang pialang. Jadi tuku kabeh regane luwih larang ketimbang biasane. Akhirnya kan langsung didol kabeh. Akhirnya barang itu masuk ke situ kabeh itu termasuk itikar apa tidak? Pokoknya sing wektu niku memang murah ya ora geno-geno arep dituku larang terserah. Lah kan otomatis ketika dituku larang nuku apa berase wong sak donya ya apa kuat. Lek murah terus lintune mboten tumbas berarti kan kalah strategi ngoten mawon to. Ini dagang Lek larang kan memang tunggile mboten kiyat ajeng tumbas. Jadi kalimat itikar itu ketika mulai harga barang itu ada kelangkaan biar semakin langka. Tapi lek barang wae yo ora enak urusan. Terang kasusnya pernah terjadi itu. Jadi uang harganya 10.000 dia tuku 12. Wah dijual kabeh nang kono. Kuwi yang rusak pasar. Barang langka. Wis ora rusak pasar kok ngono. Mas Lir boyo piye iki? Oh, Mas. Napa? Anu dari jenengan. Mosok menimbun barang yang menjadikan keadaan menjadi sulit kecuali beras juga tidak panganan pokok. Wis to. Nah, kita pernah kecuali panganan pokok. Berarti pikiran. Nggih ngoten niku, Pak. Maksudnya kan kondisi niku nggih sing berhubungan dengan makanan pokok kalian awalnya ini berangkatnya dari Mayuyan. Kalau toh ini dari petani nimbun Ya mboten masalah. Ora urus. tetap tidak masalah. Terus kayak dhewe kok. Nggih, kalau itu namung awalnya Jual dari beli. Mayuyan. Pada saat gula, kemudian ranahnya yang kedua itu berupa makanan pokok itu wow. Selain itu nggih bebas mawon. Kebutuhan pokok. Karena menyangkut masalah kehidupan manusia lah. Wong kutha ya rada rabu ya rabu ya. Akhirnya masyarakat sulit haram apa ora? Haram. Mengke nganu niku mbalike tenggene imam berhak memaksa untuk menjual niku.
Lek tiange kadose mboten nging hitop niku, tapi liyane panganan Selain makanan. Mboten. kebutuhan urgen ditimbun akhirnya masyarakat kelabaan haram apa niku mboten haram, tapi bagi imam niku harus meminta orang yang menimbun ini. Haji Usop iki golek-golek. piye fikih itu selalu berimbang Kadosnya mboten haram soalnya kados gas pupuk dan sebagainya niku sebenarnya mboten kebutuhan primer wong niku sekunder kok ngian. Ranten tenggene zakat barang niku fikih tenggene zakat kok pupuk niku mboten diperhitungkan Tidak sebagai masuk. perhitungan zakat ngian. Hanya air. pupuk ora Kalau Mboten gas lho, kan pupuk kan saged damel pupuk kandang ngian. Pupuk itu diperjualbelikan. Nah, dari sisi perdagangan itu ada zakatnya. Gitu. Niku zakate jaro, tetapi ketika mlebet tenggene pertanian niku khilaf. Tapi mayoritas pupuk niku mboten mempengaruhi mengke zakate 5% atau 10%. Sing mempengaruhi tetap airnya. Iya. Airnya beli apa enggak? Yang pentingnya ketika dia menimbuni orang lain kena efek apa enggak. Loh, aku Itu tadi maksudnya ini itu ada jadi ada ukuran banyak. pembuka ini, ada pembuka ini. efeknya Ada produksi sulit Miko ada takyik maka ya lapangan lho Kuncinya ketika yang ditimbun ini kayak sopo, kayak dewi udah ada masalah. Maksudnya itu tandurannya dewi. Sing ngene lho, jaman Pak Arif iki nimbun apa beras, kebutuhan kebutuhan pokok lainnya. ketika nanti barang-barang langka Pak Arif mengeluarkan dengan harga yang mahal. Iki ketoke jero bolone bakul-bakul pupuk iki. Primer, gas itu kan primer. Oh, Bagi, iya. bagi PKL kan primer. bagi petani para Bagi pedagang kan primer gas itu. Kalau nggak ada gas gimana? Kayu. Ya nggak mungkin Pak PKL Tapi pakai kayu Pak. Pak Muhammadiyah pupuk melu. Cuma itu pedagang-pedagang pasar begitu. Kalau nggak ada gas gimana? Haram. Lho lek masalah niku sebenarnya kan ada alternatif. Enten biogas, enten minyak, enten Oh, kayu. tapi kan nggak Betul-betul lho, mboten. dua lah. Haram tidaknya niku kadose lek masalah niku mungkin pemerintah berhak untuk memaksa si penimbun untuk menjual barangnya. Lapor. Tetapi penimbun mboten kenging dosa niku